Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayannya. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yosua 21 ayat 2. Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan berarti harus siap hidup dalam kekurangan. Ada juga yang mulai bertanya, mengapa saya sudah melayani begitu lama, tetapi kehidupan saya masih penuh pergumulan? Sebaliknya, ada pula yang melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, yaitu supaya cepat diberkati, memperoleh jabatan, dihormati atau mendapatkan keuntungan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang yang mengabdikan hidupnya baginya. Ia adalah Allah yang setia memelihara umatnya. Suku Lewi tidak mendapat tanah warisan. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, 11 suku menerima wilayah masing-masing, namun suku Lewi tidak. Secara manusia mereka mungkin tampak dirugikan. Mereka melihat suku-suku lain memiliki ladang, kebun anggur, sawah, dan wilayah yang luas, sedangkan mereka tidak memiliki semuanya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan telah memilih mereka menjadi pelayannya. Bilangan 8 ayat 14 berkata, orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Artinya hidup mereka dipisahkan untuk Tuhan. Mereka melayani di kemah suci. Mereka mengajar hukum Tuhan. Mereka memimpin ibadah. Mereka menjaga kekudusan umat. Mereka tidak memiliki tanah karena Tuhan sendiri menjadi bagian warisan mereka. Betapa indahnya jika hidup kita juga menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah membiarkan pelayannya. Walaupun tidak memiliki tanah warisan, Tuhan tidak membiarkan orang Lewi hidup terlantar. Yosua 21 mencatat bahwa mereka menerima kota-kota untuk tinggal, tanah pengembalaan, serta dukungan dari persembahan umat. Artinya Tuhan sudah memikirkan kebutuhan mereka jauh sebelum mereka membutuhkannya. Pelajaran pentingnya, kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan juga akan memeliharanya. Tuhan tidak pernah memberikan tugas tanpa menyediakan kebutuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memiliki banyak cara untuk memelihara. Pemeliharaan Tuhan seringkali datang melalui cara yang tidak pernah diduga. Yang pertama, Elia dipelihara oleh burung gagak. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Saat terjadi kelaparan hebat, Tuhan tidak mengirim manusia kaya. Tuhan mengirim burung gagak. Setiap pagi dan petang, Elia mendapat makanan. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah menetapkan berkat, siapapun bisa dipakainya. Kedua, janda di Sarfat. Tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Tuhan sanggup membuat sedikit menjadi cukup. 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kecil di tangan manusia menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Yang selanjutnya, Paulus bekerja membuat tenda. Rasul Paulus tidak malu bekerja. Ia memberitakan Injil sambil bekerja. Kisah Para Rasul 18 ayat 3 mengatakan ia adalah pembuat kemah. Artinya pelayan Tuhan boleh bekerja. Bekerja bukan berarti kurang iman. Justru bekerja dengan jujur memuliakan Tuhan. Motivasi melayani harus benar. Inilah bagian yang sangat penting. Mengapa kita melayani? Apakah supaya dipuji? Supaya dikenal? Supaya mendapat jabatan? Atau supaya memperoleh uang? Atau karena mengasihi Tuhan? Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kasih harus menjadi alasan utama pelayanan. Kalau motivasi salah, pelayanan akan menjadi beban. Kalau motivasi benar, pelayan menjadi sukacita.
Jangan melayani karena mengejar setoran. Ada orang melayani hanya ketika ada keuntungan. Kalau tidak mendapat sesuatu mereka berhenti. Ada yang menghitung-hitung. Apa yang saya dapat? Firman Tuhan mengingatkan kita. Pelayanan bukan bisnis. Pelayanan adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Memang Alkitab mengajarkan pekerja patut mendapat upah. Namun tujuan utama bukan upah. Tujuan utama adalah memuliakan Tuhan. Tuhan melihat jerih payah kita. Amsal 14 ayat 23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tuhan melihat air mata pelayanan, waktu yang kita berikan, tenaga yang kita korbankan, persembahan yang kita bawa, doa-doa yang kita naikkan. Kesetiaan yang mungkin tidak dilihat orang lain. Tidak ada satupun yang terlupakan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kalimat ini memberi pengharapan besar. Mungkin manusia lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Berkat Tuhan tidak selalu berupa uang. Seringkali kita mengukur berkat hanya dengan materi. Padahal berkat Tuhan jauh lebih luas. Berkat bisa berupa kesehatan, damai sejahtera, keluarga yang rukun, anak-anak yang takut akan Tuhan, sukacita, hikmat, perlindungan, kesempatan melayani, penghiburan, dan keselamatan kekal. Semuanya itu jauh lebih berharga dari kekayaan dunia. Bagian kita adalah setia. Tugas kita bukan memikirkan bagaimana Tuhan memberkati. Tugas kita adalah tetap setia, tetap bertanggung jawab atas kehidupan orang yang setia kepadanya. Mazmur 37:25 berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan ataupun anak cucunya meminta-minta roti. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya melayani karena kasih kepada Tuhan? Apakah saya mudah kecewa ketika tidak dihargai? Apakah saya percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saya? Apakah saya tetap setia walau belum melihat hasil pelayanan? Jika hari ini saudara sedang lelah melayani, jangan menyerah. Jika saudara merasa pengorbanan saudara tidak dihargai, ingatlah bahwa Tuhan melihat semuanya. Jika kebutuhan hidup terasa berat, percayalah bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang hidup baginya. Penutup untuk firman Tuhan untuk hari ini. Suku Lewi tidak memiliki tanah, tetapi mereka memiliki Tuhan sebagai warisan mereka. Mereka tidak kaya menurut ukuran dunia, tetapi mereka dipelihara oleh Allah. Demikian pula kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia menyediakan jalan, Ia membuka pintu, Ia menguatkan, Ia mencukupkan. Tetaplah melayani dengan hati yang tulus. Jangan melayani demi pujian. Jangan melayani demi keuntungan. Layanilah karena kasih kepada Yesus. Sebab Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia memelihara. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pelayanan yang sejati lahir dari kasih kepada Tuhan, bukan dari keinginan mencari keuntungan. Seperti suku Lewi, mungkin kita tidak selalu memiliki semua yang diinginkan dunia, tetapi kita memiliki Allah yang setia. Dia mengetahui segala jerih lelah, air mata, dan pengorbanan kita. Karena itu tetaplah setia melayani, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mengabdikan hidupnya kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia memelihara setiap anak-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami pernah melayani dengan motivasi yang salah atau mudah kecewa ketika kami tidak dihargai. Ajarlah kami untuk melayani dengan kasih, ketulusan, dan kesetiaan. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui setiap jerih payah pelayanan kami, dan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kuatkan kami agar tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, share, dan komen sehingga kita sama-sama berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.